Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Pada Ustaz Syafiq yang telah bersedia menyediakan waktu untuk mengisi kajian ini. Sebelum kajian ini dimulai, izinkan kami mengingatkan mengenai tata tertib dari kajian ini. Yang pertama, mohon agar selama Ustadz memberikan materi, para ikhwah sekalian dapat mematikan mikrofon dan juga kameranya. Bagi Bapak Ibu ikhwah yang ingin bertanya, mohon dapat disesuaikan dengan topik hari ini, yaitu mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pertanyaan dapat dituliskan pada kolom chat, dan bagi peserta ikhwan dapat menuliskan di kolom chat ataupun dapat langsung bertanya kepada Ustadz dengan terlebih dahulu untuk mengajukan tangan secara virtual. Nanti host akan mempersilahkan bertanya jika waktunya sudah tiba. Demikian yang dapat kami sampaikan, dan untuk lebih mengoptimalkan waktu untuk mendapatkan ilmu dari Ustadz Syafiq Riza Basalama MA, maka kami serahkan kepada Ustadz untuk mengisi kajian. Silakan Ustadz. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah pemilik jagat raya. Dialah pemilik Indonesia. Indonesia dulu nggak ada. Tatkala kita dijajah oleh Belanda, kita belum Indonesia memang. Kemudian merdekalah kita. Tahun 1945. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh yang memiliki alam semesta ini, yang mengatur, yang mengurusi, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Dan hanya kepada Allah kita minta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia dan urusan agama kita. Yang kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak akan pernah merdeka. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman di Nestle mengaji ya, dan semua yang ikut menyimak kajian kita berada di akhir Jumat ya. Kita berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Dan kita juga berdoa memohon kepada Allah agar Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri ini dan memperbaiki kondisi bangsa dan rakyat Indonesia. Dan semoga Allah menjadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menjadi negeri yang sejahtera dengan Tuhan yang mengampuni. Jamaah rahimakumullah, bicara bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Ya, kebanyakan kita yang hidup saat ini tidak pernah merasakan penjajahan. Kita merdeka sudah berapa tahun? 79 tahun. Ada teman-teman yang umur 79 tahun? Nah, belum ada Ustaz. Nggak ada Ustaz. Bapak Ana Ustaz. oh bapaknya. Pas lahir kemerdekaan. Artinya yang umur 79 tahun juga tidak merasakan penjajahan.
Ya kita tahu bayi belum merasakan penjajahan. Sehingga kita nih menjadi generasi yang lupa bersyukur. Makanya kalau kita ngelihat apa bentuk syukur dari kemerdekaan yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Oleh kebanyakan mungkin pimpinan-pimpinan daerah. Ya mungkin mereka bikin karnaval. Mereka bikin lomba-lomba. Mereka bikin hiburan. Apakah benar mensyukuri kemerdekaan dengan kegiatan seperti itu? Apakah pendiri negeri ini seperti itu bentuk syukur mereka tatkala Allah memberikan kemerdekaan kepada negeri ini? Atau ada nilai-nilai yang mulai terlupakan? Sehingga bersyukur itu berpesta. Bersyukur itu bersenang-senang. Sebelum kita lanjutkan ini, Ana ingin kita semua membaca sedikit pembukaan Undang-Undang 1945. Coba ditampilkan. Nah, siapa yang mau baca? Tafadhal. Boleh Ustaz. Nah, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. barakallahu fikum. Kemudian, Nah, subhanallah jemaah. 350 tahun dijajah. Dan kita baru merdeka, belum separuh dari masa penjajahan. Belum. Bagaimana satu generasi pergi. Lahir generasi baru dalam kondisi dijajah. Kemudian dari bayi sampai mati dia hidup dalam penjajahan. Generasi ini pergi. Kalau satu generasi kita hitung 70 tahun ya. Berarti 350 tahun itu 5 generasi. Mereka tidak merasakan kemerdekaan. Kita tahu bagaimana mereka makan. Bagaimana mereka bekerja. Setelah 350 tahun. Plus penjajahan Jepang. Allah berikan kepada kita kemerdekaan. Kalau bicara hak, ya semua orang punya hak. Tapi pada kehidupan sekarang, berapa banyak hak-hak manusia yang tidak diberikan? Oleh siapa? No, oleh yang merasa kuat. Dan karena itulah terjadi penjajahan. Ada orang-orang yang merasa kuat, yang lupa bahwa dia manusia biasa yang lemah dan dia pergi. Dan penjajahnya selama 350 tahun itu berganti-ganti terus. Ini bapaknya mati, lanjutkan sama anaknya, anaknya menjajah, mati anaknya dilanjutkan sama cucunya, cucunya mati, lanjutkan oleh cicitnya, seperti itu. Dan Allah kemudian berikan kemerdekaan kepada kita. Dan kalau dikatakan bergembira atas sebuah perjuangan, bersyukur atas sebuah nikmat dan keberhasilan, itu sesuatu yang indah. Tapi setelah 79 tahun, apakah kita masih bersyukur? Atau kita udah lupa? Kita udah lupa cara bersyukur. Bahkan terkadang kita ini sekarang merasakan dampak-dampak dari kekufuran kita. Tapi kita nggak merasa.
Allah berfirman di surat Ibrahim ayat 34. Coba kita baca ayat ini. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Wa in ta'uddu ni'am. nah. Wa in ta'uddu Hilang sepertinya Ustaz. Ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu meninggalkannya, menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Allahu Akbar. Ini sifat manusia. Sebuah karakter dan tabiat yang harus dirubah. Kita punya sifat buruk. Nggak perlu ngomong orang lain. Semua coba introspeksi diri sendiri. Kapan kita bersyukur atas nikmat tangan ini? Tangan ini udah kita pakai dari sejak lahir. Sampai kita tua. Kita merasa biasa-biasa aja ini. Kedua mata kita. Tatkala Allah mengambil itu nikmat, baru kita akan mengingat, ya Allah, ternyata dikasih tangan itu nikmat. Makanya kalau engkau melihat orang yang diamputasi, kau akan tahu. Allah Azza wa Jalla mengatakan, innal insana la zalumun kafar. Manusia itu benar-benar makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Ahibati fillah. Kalau bicara mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita, maka sebelum bicara kemerdekaan, tolong semuanya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada dirinya. Kalau engkau bisa mensyukuri nikmat itu, insya Allah nikmat yang untuk semua orang, engkau akan ikut mensyukuri. Ahibati fillah. Kalau bicara bagaimana bersyukur ya. Generasi yang tidak merasakan penjajahan ini. Generasi yang tidak merasakan dulu makan gaplek. Nenek moyang kita dulu baju itu dari karung goni. Mereka perjalanan kemana-mana sulit. Rel kereta api yang dibangun di masa Belanda, itu bukan Belanda yang bangun. Iya, insinyurnya Belanda, tapi warga Indonesia yang bangun. Mereka harus kerja rodi dan boleh jadi di bawah rel yang sekarang kereta api berjalan di atasnya dengan lancar dan nyaman. Di situ ada jenazah nenek moyang kita. Tapi kita nggak lagi merasakan hal itu. Kita menuntut lebih lagi. Ahibati fillah. Anak ingin semuanya duduk untuk belajar bersyukur. Karena Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit yang pandai bersyukur. Bagaimana orang akan bersyukur kalau dia tidak tahu cara bersyukur? Kajian tentang syukur sering disampaikan. Tapi ternyata kita belum pandai bersyukur. Yang pertama, syukur itu adalah dengan hati. Ada 3 rukun syukur. Hati, lisan, dan raga kita.
Kalau bicara lisan, kita tadi udah baca di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di situ disebutkan apa? Atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan didorong oleh keinginan. Iya, keinginan dari dulu. Dari 350 tahun dijajah, orang Indonesia sudah punya keinginan untuk merdeka. Tapi kita tahu 100 tahun nggak merdeka, 200 tahun tidak merdeka, 300 tahun dijajah tidak merdeka. Supaya kita tahu keinginan saja tidak menghadirkan kemerdekaan. Perjuangan saja tidak dapat menghadirkan kemerdekaan. Loh, terus atas berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau bicara lisan, ya lisan kita telah mengucapkan hal itu. Yang pertama hati, yang kedua lisan, yang ketiga dengan raga kita. Bagaimana syukur dengan hati? Bersyukur dengan hati adalah bagaimana dia menumbuhkan perasaan akan besarnya nikmat yang Allah berikan. Dan pengakuan yang dalam bahwa yang memberikan nikmat itu adalah Allah wahdahu la syarika. Itu benar-benar murni dari Allah. Bukan karena usaha dia. Bukan karena perjuangan dia. Allah Azza wa Jalla mengatakan di surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian melainkan itu dari Allah. Ingat, dari Allah. Loh, saya bekerja. Orang lain juga bekerja. Terus apa yang membedakan pekerjaanmu dengan pekerjaan dia? Kenapa gajimu lebih tinggi? Kenapa rezekimu lebih banyak? Kenapa badanmu lebih sehat? Kenapa? Karena Allah yang kasih. Dan ini harus ada di diri kita. Jangan sampai kita menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini bukan anjuran, ini sebuah kewajiban. Menisbatkan nikmat itu, ini benar-benar dari Allah. Maka barang siapa yang mengingkari bahwa itu pemberian Allah, bahwa itu hasil usaha dia dan perjuangan dia, nah ini adalah orang-orang yang kufur atas nikmat yang Allah berikan. Ahibati fillah, yang kedua, bersyukur dengan lisan. Setelah hati meyakini bahwa itu dari Allah, mengakui bahwa itu pemberian Allah, maka lisannya menyatakan hal itu. Ada perbedaan antara ucapan Qarun dan ucapan Nabi Sulaiman. Sama-sama duanya dikasih nikmat. Qarun mengatakan dengan lisannya, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dikasih ini berdasarkan ilmu yang diberikan kepada aku. Aku. Qarun mengatakan aku, saya, ana, kami, kita. Akhirnya apa yang terjadi sama Qarun? Dia gak bersyukur. Allah benamkan dia bersama kekayaannya yang sampai hari ini setiap ada harta yang terpendam, yang ditemukan, mereka mengatakan harta karun. Hartanya Qarun. Sampai hari ini. Di Indonesia. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana Ratu Balqis di hadapannya, apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Hadza min fadli Rabbi.
Dia langsung mengucapkan dengan lisannya, ini karunia Tuhanku. Tidak mengatakan aku, tapi Tuhanku. Liyabluwani aashkur am akfur. Karunia ini bala. Karunia ini cobaan. Untuk menguji apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi semua yang sedang mendapatkan nikmat dan bangsa Indonesia yang dikasih kemerdekaan oleh Allah Azza wa Jal, mereka sedang diuji. Mereka bersyukur atau mereka kufur. Oh, bersyukur kita. Kayak apa syukurmu? Apa yang kau lakukan? Orang itu harus punya indikator. Yang dengan itu dia tahu apakah bangsa Indonesia telah bersyukur atau tidak. Mungkin kalau di perusahaan ada KPI. Dilihat. Apa syukurmu? Apa buktinya? Oh, kita pesta. Kita bersenang-senang. Kita buat hiburan. Oh, itu syukur. Kau bersyukur atau tidak? Ini ujian dikasih nikmat sama Allah Azza wa Jalla. Allah bisa ambil, oh semua punya Allah. Semua milik Allah. Sebagaimana dulu tidak ada Indonesia, mungkin besok tidak ada Indonesia. Siapa yang menjamin bahwa negara Indonesia akan tetap ada? Indonesia baru berumur 79 tahun. Sebelum 17 Agustus 1945 tidak ada yang namanya negara Indonesia. 1000 tahun yang lalu, apa namanya? 1500 tahun yang lalu, apa namanya? Kita harus benar-benar tahu diri. Bahwa Allah yang memberikan kemerdekaan. Maka ucapkan dengan lisanmu, benar-benar Allah yang memberikan itu. Dan ahibati fillah. Orang yang lisannya tidak memuji Allah, tidak mengatakan alhamdulillah, tidak menyatakan ini karunia Allah. Dia selalu berkata aku, saya. Maka orang ini bermasalah. Kenapa tadi Ana minta di awal kajian kita membaca pembukaan Undang-Undang Dasar. Supaya kita tahu kita hidup merdeka ini atas berkat dan rahmat Allah. Bukan yang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dengan nikmat yang diberikan oleh Tuhanmu, ceritakan. Puji Allah Azza wa Jalla. Mengingat nikmat itu syukur. Yang ketiga, rukun syukur ini. Kalau dengan hati dan lisan sepertinya mudah. Tapi ada yang ketiga. Bersyukur dengan raga kita. Artinya menggunakan nikmat yang Allah berikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Meninggalkan larangan Allah. Meninggalkan dosa dan kemaksiatan. Itu syukur. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya bersyukur kepada Allah. Baca tuh pembukaan Undang-Undang 45. Kemudian dia berbuat maksiat yang menyebabkan murka Allah. Bohong syukurmu. Maka sebagian ulama memberikan contoh. Orang yang bersyukur dengan lisannya. Tapi raganya tidak bersyukur. Itu seperti orang yang pakai baju, tapi dipegang doang baju ujungnya, nggak dipakai sama dia. Maka baju itu tidak akan menyelamatkan dia dari panas dan tidak akan menyelamatkan dia dari dingin. Dia cuma pegang ujungnya. Ujungnya dia, baju ini dia pegang. Loh, engkau sudah bersyukur? Sudah bersyukur. Apa engkau bersyukur? Engkau cuma pegangin aja ujungnya. Maka hendaklah kita berkaca, bercermin. Apakah
Indonesia, rakyat Indonesia sudah bersyukur kepada Allah, negeri yang kita cintai, yang kita selalu mengatakan NKRI harga mati. Ya, NKRI harga mati, tapi Timur terlepas dari kita. Mungkinkah yang lainnya terlepas? Kenapa engkau katakan tidak mungkin? Allah menyuruh keluarga Nabi Daud, Nabi Sulaiman. I'malu ala Dawud syukra. Beramallah kalian. Berbuatlah kalian wahai keluarga Daud sebagai bentuk syukur kepada Allah. Nabi Musa alaihissalam ketika diselamatkan oleh Allah dari Fir'aun pada tanggal 10 Asyura, yang 10 Asyura itu berulang tiap tahunnya, apa yang beliau lakukan di 10 Asyura? Puasa. Ngapain puasa? Syukur sama Allah Azza wa Jalla. Bersyukur dengan puasa. Merdeka dari Fir'aun. Bebas dari Fir'aun. Terus apa yang dilakukan? Bersyukur. Puasa. Tapi subhanallah, ketika Allah berikan nikmat kepada Bani Israel, Allah perkenankan mereka untuk masuk ke Palestina bersama Nabi Musa. Nabi Musa perintahkan mereka untuk berjuang. Ini bentuk syukur, berjuang. Mereka nggak mau masuk. Kufur dengan nikmat yang Allah berikan. Dikasih nikmat yang harus berjuang, oh maunya santai. Kau harus berjuang. Bukan selesai dari Fir'aun kemudian engkau mau santai. Hidup ini nggak ada ceritanya santai. Hidup ini adalah perjuangan. Jangan engkau pikir bahwasanya nenek moyang kita sudah berjuang. Kita menikmatin perjuangan mereka. Kita melanjutkan perjuangan mereka dan bukan menikmatin perjuangan mereka. Garis bawahi kata itu. Kita melanjutkan perjuangan mereka dan bukan menikmatin perjuangan mereka. Kenapa? Karena nggak ada ceritanya selesai perjuangan. Kapan selesai perjuangan? Ketika engkau meletakkan kakimu di surga, baru selesai itu perjuangan. Hidup ini cuma sebentar di dunia. Ada perjalanan panjang yang harus kita lewatin. Ahibati fillah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau hijrah meninggalkan kota Mekah. Beliau berjuang di kota Madinah, perang Uhud, perang Badar, perang Uhud mengalami kekalahan, perang Khandaq ya. Sampai kemudian Mekah ditaklukkan. Allah berikan nikmat nih. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Sholat sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, apa kata Nabi SAW? Afala akun abdan syakura. Apa gak pantas aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Apa gak pantas? Padahal kalau dilihat dari sisi ekonomi, sulit hidup Nabi SAW. Tapi kebebasan beribadah, kebebasan menegakkan agama Allah, menyebarkan agama Allah itu nikmat. Beliau sholat sampai bengkak kakinya. Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan bahwasanya syukur itu ada 2 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan wajib, harus dilakukan, yaitu menjalankan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Ini tingkatan minimal. Minimal. Namanya orang bersyukur itu melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram. Apakah kita sebagai rakyat Indonesia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban, bukan kepada negara, tapi kepada sang pemilik negara, sang pencipta alam semesta, sang pemberi kemerdekaan kepada kita? Apakah kita sudah menjalankan perintahnya? Meninggalkan larangannya? Ahibati fillah, kalau kita melanggar aturan negara, kita mungkin dipenjara. Kita mungkin ditilang.
Tapi ketika kau melanggar aturan Tuhan, boleh jadi Allah cabut kemerdekaan dari kita. Jadi minimal kita itu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Gimana kita mau menjalankan yang wajib? Bagaimana kita hendak meninggalkan yang haram? Sedangkan kita tidak mau tahu dengan mana yang wajib dan mana yang haram. Kita nggak mau belajar. Awal kita merdeka, bagaimana memerangi buta aksara. Sampai hari ini tetap ada yang belum bisa baca dan menulis. Tapi proses semoga itu hilang. Tapi yang paling penting, kalau bicara syukur, bagaimana engkau tahu perintah Tuhan dan larangan Tuhan. Jadi makanya para ulama ketika bicara tentang syukur, syukur itu meninggalkan kemaksiatan. Itu syukur udah. Ahibati fillah. Adapun tingkatan yang kedua, yaitu syukur yang anjuran, nggak wajib. Apa? Ya setelah engkau melaksanakan kewajiban, engkau laksanakan yang sunnah-sunnah, yang anjuran-anjuran. Setelah engkau meninggalkan yang haram, engkau tinggalkan yang makruh. Ini derajat as-sabiqin, al-muqarrabin. والسابقون السابقون أولئك المقربون. أحبتي في الله. Pernah ada cerita sebuah negeri yang tidak bersyukur. Yang negeri itu sepertinya tidak sekaya Indonesia. Tapi Allah ceritakan negeri itu. Negeri itu namanya Sabah. Kita akan baca firman Allah di surat Sabah ayat 15 sampai 17. Tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yamin wa shimal. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah baladatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Sesungguhnya bagi kaum Sabah ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Wa'aradu fa'arsalna 'alaihim sailal 'arim عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. Tetapi mereka berpaling, maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan pohon dari pohon, dan sedikit dari pohon sidar. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Subhanallah syamah. Negeri Sabah tinggal cerita. Tinggal cerita. Dongeng. Bukan dongeng fiktif, tapi dongeng nyata. Mereka hilang. Gara-gara apa? Kufur. Maka ahibati fillah,
Kita perlu berhati-hati dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Jangan berpikir, oh aku nggak berbuat dosa. Mereka yang berbuat dosa. Dia yang berbuat dosa. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Kata Allah, kalian takutlah kepada kekacauan, kepada azab yang tidak hanya menimpa pelaku dosa saja. Tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Semuanya kena azab itu. Ketika terjadi gempa, ketika terjadi banjir bandang, bayangin, kucing pun ikut. Binatang-binatang pun larut. Apa dosa mereka? Enggak, mereka enggak berbuat dosa. Tapi itulah kesialan dosa-dosa manusia. Pembiaran terhadap kemaksiatan yang terjadi. Tidak adanya usaha untuk memperbaiki diri sendiri, keluarga kita, masyarakat kita. Kita setiap muslim hendaklah berbicara dirinya. Negara Indonesia ini hanya kumpulan people. Hanya kumpulan keluarga, family. Mulailah dari dirimu. Mulailah dari keluargamu. Untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mulailah di masyarakat kecilmu. Kalau kita berpikir, oh skala besar, tunggu dulu. Bagaimana kita hendak memperbaiki yang jauh, sedangkan yang menempel dengan dirimu belum kau perbaiki. Ahibati fillah, yang terakhir, sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Rasulullah SAW bersabda di hadis Abdullah bin Umar bin Khattab bahwa suatu hari Nabi SAW menghadap ke para sahabatnya. Lalu beliau mengatakan, ya ma'asyaral muhajirin, wahai kaum muhajirin, khamsun idza btulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhun. Ada 5 perkara yang kalau kalian dikasih ujian, dikasih petaka dengan 5 perkara tersebut, itu akan membahayakan kalian. Dan aku berlindung kepada Allah, jangan sampai kalian menghadapi bala dan petaka itu. Kita akan lihat 5 perkara ini ada nggak di negeri kita. Yang pertama, beliau mengatakan lam tadharil fahishatu fi qaumin qat. Tidaklah perbuatan fahisyah, zina, homoseksual, pemerkosaan, pelecehan seksual. Tidaklah perbuatan ini muncul, nampak di satu bangsa. Sehingga mereka mengumumkannya, yakni perbuatan keji ini, perbuatan zina yang mendekati zina. Apabila mereka mengumumkannya, sehingga dianggap biasa di masyarakat, ya. Bagaimana aurat dipamerkan, bagaimana perzinaan dianggap biasa, perselingkuhan, na'udzubillah. Sampai anak-anak SD pun berzina. Apa hukuman dari Allah? Illa fasya fihimut ta'un. Kecuali di tempat itu akan tersebar wabah penyakit menular, ta'un, dan penyakit-penyakit serta wabah yang belum pernah ada di umat-umat sebelumnya. COVID-19, wabah. Bisakah kita menghadapinya? Bisakah bangsa Indonesia, dunia menghadapi COVID? Nggak ada. Itu bukan penjajah. Tapi pesawat tidak bisa terbang. Presiden tidak bisa keluar. Anak-anak tidak bisa sekolah dan belanja. Rumah sakit down. Apa yang Allah kirim?
Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apakah mungkin akan terjadi wabah? Mungkin sekali, jemaah. Allah kalau mau kasih sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun. Jadilah. Yang kedua, walam yanqusul mikyala wal mizan. Tidaklah bangsa itu melakukan kecurangan, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, korupsi, penipuan. Apa hukuman yang Allah akan berikan? Illa ukhidhu bisinin. Allah akan kirimkan paceklik panjang, kemarau panjang. Wa syiddatil ma'unah. Ekonomi yang tidak jelas. Harga-harga melonjak. Sudah belum? Ada 3 nih hukumannya. Yang ketiga adalah wajauri sultan alaihim, dan kezaliman penguasa kepada mereka. Jadi puasa jadi zalim gara-gara dosa rakyat. Karena sejatinya banyak pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Ketika engkau curang, engkau akan rasakan. Harga barang-barang naik, engkau korbannya, anak-anakmu korbannya, tetanggamu korbannya. Engkau penyebabnya. Pemimpin jadi zalim. Siapa penyebabnya? Ya kita-kita. Pengurangan timbangan, kecurangan di sana sini. Itu hukuman dari Allah. Karena apa? Kita nggak bersyukur. Syukur itu dengan raga, dengan tidak melakukan kecurangan. Menjaga kemerdekaan ini. Menjaga kerukunan kita. Menjadikan orang lain seperti saudara kita. Engkau menjajah saudaramu sendiri. Yang ketiga, walam yamna'u zakat amwalihim. Tidaklah orang-orang itu menahan zakat. Zakat itu bukan hanya zakat fitrah. Ada zakat harta, ada zakat peternakan, ada zakat pertanian. Tidaklah orang-orang itu menahan zakat mereka kecuali Allah tahan air dari langit. Kalau bukan karena binatang mereka nggak akan dikasih hujan. Yang keempat, walam yanqudu ahdallah wa ahda rasulih. Tidaklah mereka melanggar perjanjian mereka sama Allah, perjanjian mereka sama Rasulnya untuk taat kepada Allah, mengikuti Rasulnya. Apa yang akan terjadi ketika mereka menyimpang dari jalan ini? Illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim. Maka Allah akan kirimkan musuh. Allah akan kirimkan penjajah lagi. Ya, Allah akan kirimkan. Allah yang ngirimkan sebagai bentuk hukuman kepada mereka. Fa'akhadhu ba'da ma fi aidihim. Allah kirimkan itu penjajah yang akan mengambil sebagian yang ada di bangsa itu. Kita rasakan tidak berapa banyak kekayaan negeri kita yang diambil sama orang lain. Kita yang punya tapi diambil sama orang lain. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nego, omong ini, itu nggak bisa. Apa penyebabnya? Kita menyimpang dari jalan Allah dan Rasul. Sunnah-sunnah Rasul diabaikan. Tauhid dan keimanan kepada Allah dianggap hal yang tidak perlu. Agama dianggap musuh. Allah akan kirimkan musuh yang menjajah kembali, mungkin dengan penjajahan model baru. Dan yang terakhir, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillah. Dan apabila pemimpin-pemimpin negeri tersebut tidak menjadikan kitabullah sebagai hukum, wa yatakhayyaru mimma anzalallah, dan tidak memilih apa yang Allah turunkan, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, maka Allah akan jadikan pertikaian di antara mereka. Perang saudara, ribut di antara bangsa Indonesia sendiri, ribut di antara keluarga sendiri. Kenapa? Karena manusia sibuk bikin undang-undang dari akal mereka, logika mereka, pengalaman mereka. Sedangkan aturan Tuhan mereka dianggap tidak relevan. Na'udzubillah min dzalik. Maka ahibati fillah, kita harus bersyukur dengan yang sebenarnya.
Tidak dengan pesta-pesta yang hanya membuat kita malah kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Maka setiap muslim tunjukkan bentuk syukurmu kepada Allah dengan 3 hal. Jazakumullah khair. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Jazakallah khair Ustadz. Ya, kita sudah mendapatkan ilmu mengenai bagaimana kita menjaga kemerdekaan Indonesia dari Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama SMA, dan Allah sebenarnya telah mengajarkan kepada kita cara bersyukur yang benar, yang baik melalui hati, lisan, dan juga raga. Dan bersyukurlah kita dengan melakukan kewajiban dan aktivitas yang wajib dan sunnah serta meninggalkan yang haram dan yang makruh. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Akhi Sultan. Saya persilakan. Syukran Ahi. Afwan, Ana izin menyampaikan ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke dalam kolom chat. Ana izin untuk share screen. Yang pertama, Bismillah dari Ukti Citra. Bismillah, hayakumullah Ustadz. Apakah mendoakan para pemimpin termasuk dari rasa syukur kita pada Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi isu ancaman bahwa Indonesia akan terkena gempa megatrust berkekuatan besar agar tidak menjadi was-was Ustaz? Jazakumullah khairan. Insyaallah, barakallahu fiik ya. Ya, ini sebuah pertanyaan yang menarik ya. Kalau bicara apakah termasuk bersyukur kepada Allah dengan mendoakan pemimpin kita? Iya. Kita mendoakan pemimpin kita agar pemimpin bersyukur kepada Allah. Dengan cara menegakkan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Agar dia menjauhi kemaksiatan. Agar dia menjadi pemimpin yang peduli kepada rakyatnya, khususnya agar rakyatnya bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini sikap seorang rakyat ya. Karena kita tuh punya kewajiban taat dan patuh kepada pemimpin. Kita punya kewajiban menjaga kesatuan dan kebersamaan kita. Tapi kita juga punya kewajiban memberikan nasihat tatkala pemimpin melakukan kemaksiatan. Tapi dengan cara dan metode yang sesuai dengan syariat. Dan kita juga perlu mendoakan pemimpin kita. Karena kalau pemimpin baik harapannya, kalau pemimpin bersyukur kepada Allah, harapannya rakyat ikut bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kita bukan hanya bicara pemimpin presiden ya. Pemimpin di kampung kita. Di kampung, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di kota. Karena kadangkala mereka mengadakan acara-acara yang dapat mendatangkan azab Allah Azza wa Jalla. Acara-acara yang tidak berguna. Tidak mencerdaskan bangsa. Kalau kita bicara bagaimana mengisi kemerdekaan, mensyukuri kemerdekaan ini. Tidak memperbaiki ekonomi masyarakat. Kadang-kala nggak ada. Maka kita mendoakan agar mereka dapat hidayah dari Allah. Berapa banyak acara-acara yang dibuat oleh mereka yang rakyat akhirnya nggak sholat. Rakyat akhirnya berbuat maksiat dalam acara tersebut. Tapi ya mereka berpikir, ya yang penting rakyat happy. Doakan pemimpin. Itu sebagai bentuk kita menginginkan kebaikan buat negeri kita dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, berkaitan dengan ancaman akan adanya gempa yang maha dahsyat. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin. Mungkin. Kita perlu takut? Perlu takut. Apa sikap kita? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara mati, nggak usah nunggu gempa. Engkau akan mati. Ibumu akan mati, bapakmu akan mati, anakmu akan mati, keluargamu akan habis. Nggak usah nunggu gempa. Maka kita disuruh sering-sering mengingat kematian agar kita mempersiapkan diri.
Dan orang ketika tahu akan terjadi banjir bandang, dikasih tahu, dia akan ngungsi. Dan ketika dia ngungsi, dia hanya akan membawa barang-barang berharga dia. Dan terkadang nggak ada kesempatan membawa barang berharga, dia hanya akan membawa nyawa dia. Dan terkadang anaknya pun dia tinggalkan. Maka prediksi akan terjadinya sesuatu yang akan membahayakan kita, itu seharusnya membuat kita siap-siap. Dan prediksi kalau gempa itu belum tentu. Belum tentu ya. Yang tentu engkau akan mati. Pasti, pasti. Mungkinkah ada orang yang luput dari kematian? Gak ada. Maka seharusnya kita lebih takut dengan kematian. Dan kita mempersiapkan diri. Dengan menyelamatkan agama kita. Karena ketika engkau mati, hartamu engkau akan tinggal. Kesuksesanmu hanya tinggal cerita. Kau akan sendirian di sana menghadapi semua yang telah kau lakukan. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Ada satu pertanyaan lagi Ustaz. Izin menyampaikan. Sebelum Anda melanjutkan, ada yang raise hand. Kami persilahkan ke Pak Krisna Budiarno. Silakan dinyalakan video dan mic-nya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustaz, mengenai masalah menikmati kemerdekaan. Kadang kita itu pada setiap tahun lah ya menghadapi, kemudian kita rayakan. Saya sih sebenarnya ada cerita di balik ini karena dituntut sebagai ketua panitia lah kemerdekaan ini sendiri di lingkungan RT. Nah, pada setiap aktivitas itu yang diinginkan kan aktivitas yang kebanyakan yang seru tapi saru. Nah, kebanyakan diminati oleh warga. Nah, ini sendiri apa ya yang harus kita lakukan ya? Ya memang tahun ini saya akhirnya menolak. Cuman ya nggak tahu lagi di nextnya. Sehingga saya juga ingin menjaga dari warga sendiri sih untuk menghindari aktivitas ini. Sekian, Tat. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Iya jemaah. Jadi semakin tahun Ana lihat acara-acara yang diadakan itu kadangkala ya benar-benar tadi dikatakan seru dan saru. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu mengedukasi warga. Bicara apa tujuan kita. Tujuan kita itu apa? Yang pertama, tujuan kita hidup itu apa? Ngobrol sama mereka, duduk bersama. Ketika tujuan hidup sudah satu, bahwasanya kita hidup untuk menuju kepada kematian. Kemudian tadi cerita tentang kemerdekaan. Kita semua nggak ada yang merasakan penjajahan. Nggak ada. Yang ada kita berpesta. Berpesta atas apa engkau? Engkau nggak ngapa-ngapain gitu loh. Kita nggak ngapa-ngapain. Oke, kalau kita lihat ya, pesta setelah puasa Ramadan. Itu ada Idul Fitri. Makan-makan, senang. Iya, engkau sebulan sudah berjuang. Pantes. Tapi ini orang nggak ngapa-ngapain engkau. Terus engkau pesta. Jadi yang perlu dilakukan adalah mengedukasi warga tentang hakikat syukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena memang negeri kita sedang menghadapi banyak masalah. Banyak problematika kalau bicara di tingkat bawah, menengah, sampai atas ya. Kemudian masalah sosial, masyarakat, masalah ekonomi, ada banyak masalah di negeri kita. Jangan kemudian orang berpikir dengan pesta itu mereka lupa. Atau dengan pesta itu masalah selesai. Enggak. Bagaimana mengajak mereka untuk ya, kalau berbicara mengadakan, kalau harus mengadakan acara, maka adakan acara yang mendidik.
Karena kita sudah terbiasa dengan hiburan-hiburan. Kita berpikir hiburan itu menyelesaikan masalah, tidak. Sudah sering kita hiburan. Maka kadang-kala ada momentum yang digunakan ya untuk edukasi. Kalaupun ada lomba-lomba, kalau harus mengadakan itu ya ada lomba-lomba yang benar-benar bermanfaat. Tapi ya kita menghadapi masyarakat yang memang sudah dibuai dengan kenyamanan padahal kita sedang dalam kesusahan. Dan kita sedang akan menghadapi masalah besar sebenarnya. Seperti tadi yang disebutkan berkaitan dengan gempa yang mungkin akan datang. Azab Allah yang mungkin akan datang. Sedangkan kita masih santai ria. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik Ustadz atas jawaban dari pertanyaan yang disampaikan. Apakah masih ada waktu untuk satu pertanyaan lagi, Ustadz? Na'am, tafadhal. Oke. Ada satu pertanyaan lagi, kemudian saya izin kembali menyampaikan dari ahli kita, Tony. Izin bertanya. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya apakah artinya kemerdekaan menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Karena menurut Ana, meskipun secara fisik dan lahir kita merdeka, rasanya masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya belum merdeka. Kita masih dijajah dengan semua masalah, mulai dari judi online, pinjaman online yang semakin marak, isu maraknya bunuh diri di kalangan pemuda, dan masih banyak lagi masalah lain. Umat Islam pun juga masih belum bisa bicara banyak terkait di dalam masyarakat dan juga di dunia, termasuk terkait kemerdekaan saudara-saudara kita di Palestina, Ustaz. Mohon dawat Ustaz, mohon jazakallahu khair. Na'am. Ahibati fillah. Ya, kalau bicara kemerdekaan menurut Islam, kita perlu tahu ada sebuah peperangan yang sampai hari ini masih terjadi. Peperangan itu dimulai sejak diciptakannya ayah kita, Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana iblis bersumpah untuk menyesatkan anak turun Adam semua. La'uwiyannahum ajma'in. Semua. Jadi kalau bicara itu, maka terkadang kita menang, terkadang kita kalah. Secara pribadi-pribadi, peperangan ini berlangsung. Kadangkala iblis dengan bala tentaranya dari manusia, seperti kaum kafir Quraisy, dia ikut berperang iblis itu secara physically. Tapi kalau tidak, maka dia akan berusaha menyesatkan manusia. Dan penjajahan terbesar iblis adalah membuat orang jadi syirik, membuat orang melakukan kekufuran. Di bawah itu melakukan dosa besar. Artinya dia kalah. Musuh dia yang bernama iblis, yang Allah mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam bersama, mengatakan inna hadza aduwwun laka wa li zawjik. Allah mengatakan ini musuhmu lu dan musuh buat keluargamu. Jangan sampai dia mengeluarkan kalian dari surga. Dan ternyata berhasil. Kita semua keluar dari surga. Artinya kita berada di muka bumi. Maka kalau bicara kemerdekaan yang sebenarnya, tatkala kita bisa keluar dari belenggu iblis. Kita keluar dari penjajahan iblis dan kembali ke surga Allah Azza wa Jalla. Karena bumi ini tempat pengasingan, hukuman. Maka berusahalah kalau bicara untuk merdeka, ya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah sudah utus Nabi Muhammad SAW. Allah turunkan Al-Quran, itu adalah kitab untuk keluar dari penjajahan. Kalau yang dikatakan tadi masih banyak judi online, perzinaan, kesyirikan, kekufuran, saudara-saudara kita Palestina, ya inilah peperangan yang terus terjadi antara kebenaran dan kebatilan. Tinggal engkau berada di soft yang mana. Jazakumullah khair, ana mohon maaf ya karena di Jember sepertinya sudah azan. Semoga kita bisa berjumpa kembali, kurang lebihnya mohon maaf, ana kembalikan ke moderator. Jazakallah khair Ustadz, semoga kita bisa mengimplementasikannya secepatnya ilmu ini. Ya, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.